Kalau fenomena lavender marriage gimana dok? Sebenarnya fenomena, lu ngapain nanya itu sih Muhero? Kalau misalnya nikah lavender, itu sesuatu hal yang memang dia udah open space, open minded. Dia udah tahu kok kalau masalah seksual dari pasangannya seperti bagaimana. Itu sampai kapanpun kalau menurut aku ya, sesuatu hal yang akan dipandang sebelah mata. Di negara yang gila-gilaan mendukung hal itu aja, kayak Amerika aja masih condemn tentang hal itu. Nah, nikah lavender itu jadi dia tahu pasangannya ini dia LGBT gitu. Dua-duanya. Mereka LGBT dua-duanya atau open relationship. Mereka adalah jiwa yang bukan ranahnya standar suami istri, enggak. Mereka nikah-nikah tapi yang gay jadi gay, yang lines jadi tetap lines gitu loh. Atau enggak mereka ekspresinya bagaimana terserah. Seperti itu. Nah, ada fenomena-fenomena di Indonesia yang mungkin tidak terdokumentasikan di masyarakat, atau bahkan sempat ada beberapa viral. Sebenarnya banyak yang kayak begitu. Karena mereka juga ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau misalnya mereka yang istrinya atau suaminya bener, salah satunya lavender gitu kan, ya mereka mungkin ada tujuan-tujuan perbaikan ekonomi lah, atau kepentingan apa. Nggak mungkin hanya sekedar karena kebebasan mereka mengekspresikan, walaupun ada tidak sedikit juga yang mereka memang tidak mau dikategorikan satu jenis, cewek atau cowok gitu loh. Ekspresinya bahwa gue kalau melakukan pengekspresian seksual, gue tidak dibataskan hanya untuk ke cewek, gue ke cowok suka, atau enggak yang trans gue suka, atau dalam bentuknya apapun kalian mendeskripsikan dari kalian, ya bebas. Pernikahan karena tujuan mungkin untuk anak, bikin anak, meneruskan, walaupun itu sebuah konsep yang kayaknya itu merusak manusia ya gitu. Dan kasihan untuk anak-anaknya kalau menurutku ya, karena mereka terlalu di luar, terlalu gebludah. Kalau ember itu terlalu aur-auran, jadi kayak, tapi at the end of the day is the way they express themselves ya. Yang penting kita mah yang masih masuk akal aja. Itu motornya minta aku tendang Muhero. Nanti aku di depan sini aku mau kasih namanya yang tajam-tajam gitu kan, berguling wah gitu kan. Serahkan kunci dan dompet kamu. Loh, aku jadi maling. Serahkan semua harga diri kamu untuk aku. Kalau kamu mau minta maaf, saya kembalikan harga diri kamu. Tapi enaknya saya udah dapet. Ya, sorry to say, tapi gue balikin deh kunci sama dompet lo. Boleh nggak? Nggak apa-apa, kalau demi dokcin ambil aja semuanya. Nggak jadi, pergi. Gitu. Kayak Taufik Hidayat cowok ya, amit-amit. Jangan. Makin buas. Kalau itu mah dajal, itu mah. Ya kan? Check in di hotel, ketahuan CCTV, ujung-ujungnya malu loh itu si TF ini ya, si T Abu Gosok kita sebutnya. Dokter kan bilang begitu. Masa check in sama cewek yang lu bayar, lu bawa kabur handphonenya, nggak modal LC aja lu geres, gimana sih TH? Seumur hidup ah. Dok, banyak nikah kontrak, nikah open marriage. Kalau nikah kontrak biasanya karena sebuah kepentingan banyak sebenarnya. Nikah kontrak tuh ada profesional demi untuk ujung-ujungnya sih reputasi atau harta biasanya. Shh, berisik. Berisik itu si Herman ngeliat apanya. Banyak nikah kontrak untuk kepentingan kepentingan harta, kontrak perusahaan ada. Mereka sih profesional, atau kalau dalam dunia artis dijodohin untuk manajemen ngegebrak karir masing-masing. Atau ini ada artis ini, gue bisa nih gebrak karir gue. Akhirnya gue buat perjanjian sama artis ini gitu kan. Nikahnya nikah settingan gitu. Atau enggak, kalau memang nggak settingan, lu punya niat buruk aja udah gitu. Yang penting karir gue ke naik, ujung-ujungnya cermai gitu kan. Buat aja konflik segala macam. Darah daging sendiri kok gitu, tidak
tidak buat perbedaan, prosesnya aja agak sedikit pertolongan manusia, medis-medis yang yang berkesinambungan gitu. Bagaimana cara menghindari cinta rahasia? Kenapa cintanya harus dirahasiakan? Apakah kamu merupakan kantong kiri apa kantong kanan? Apakah kamu pacaran hanya untuk dibayar? Tolong diperjelas. Apakah kamu kawin lari? Lari-lari di taman kayak India? Cinta segitiga lah kalau dirahasiakan. Bukan cinta segitiga, kadang ada yang pacaran mereka disembunyiin karena alasan-alasan tertentu. Bukan ada orang ketiga, tapi memang mungkin gak direstui atau cinta terlarang. Ya kan? Ini kita nggak harus orang ketiga. Kadang ada sesuatu hal yang mereka tidak bisa mendeklarkan atau enggak selebriti yang tidak mau diketahui sama masyarakat. Jadi mereka main belakang gitu kan. Dan alasan-alasan banyak alasan-alasan tertentu. Makanya jangan suzon cinta segitiga. Enggak. Kalau perselingkuhan mah udah belak-belakang sekarang mah. Sekarang mah koi cinta segitiga perselingkuhan mah udah nggak disembunyiin, diliatin, diajak keliling-keliling ke bioskop sama mall, bawa ke mall, liburan bareng, ya kan, foto-foto, bilangnya apa aspri, gitu atau enggak sekretaris, padahalnya SES-annya. Gitu. Jangan jadi simpanan termasuk cinta segitiga. Sebenarnya cinta segitiga itu bisa masalahnya dari cowok yang brengsek. Ya. Cowok-cowok brengsek tuh kayak begitu. Dia ngakunya single. Dan pinter aja bagaimana caranya dia bisa menyembunyikan sampai si pacar yang barunya ini nggak tahu kalau dia tuh udah punya pacar atau punya istri. Jadi bagi kalian ya, kalau misalnya ada nemu pasangan kalian sama orang lain, yang harus dibrengsekin adalah pasangan lu sendiri, bukan orang yang diajak pacaran sama cowok brengsek punya lu ini. Makanya kadang salah kalau ngegerebek pelakor itu. Jangan pelakornya juga, dengerin dulu ceritanya bagaimana. Tapi cowok lu aja yang brengsek ini, yang memang niat ngelakuin itu. Benar nggak? Ada berbagai macam kemungkinan, ya kan? Kalau udah dua-duanya itu mah udah lebih parah Mbak Ci. Itu mah udah memang edan, ya kan? Arak-arak keliling kampung, tonjokin semuanya. Iya kan? Ada berbagai macam namanya metode permainan. Lo tiba-tiba didatangin sama memang yang punya perilaku sebagai memang kerjaannya pelakor atau LC, dia akan menghantui semuanya. Betul nggak Muhero? Ya kan? Akan menghantui semuanya gitu kan. Cowok-cowok hidung belang datang sengaja menjadi dajjal. Ya kan? Kalau cowoknya ini tidak membuka pintu, tidak tergoda mah ya aman aja. Ya kan? Tapi memang dasarnya tergoda ya, karena nggak tahu dia tidak bisa memperbaiki hubungannya, kena. Akhirnya dua-duanya jadi pelaku. Ya lu punya kerjaan ya nggak bisa juga, jangan nyalain lu juga ngapain, ya kan? Nah lu juga cowok gua ngapain lu, gitu kan? Ujung-ujungnya dua-duanya, ya kan? Atau enggak memang yang sengaja keluar dari pintu itu adalah pasangan lu sendiri yang mencari cewek-cewek nih jadiin sasaran empuk, ya kan? Yang tidak tahu gitu, dibutakan dengan love bombing yang diekspresikan ke cewek barunya ini sehingga konflik. Nah dalam hal ini cowoknya yang lu harus gebukin, ya kan? Atau enggak dua-duanya saling datang, ujung-ujungnya apa? Yang ininya pelaku pasangan lu, yang satu laginya ceweknya jadi cewek simpenan. Sama-sama pelaku itu perlu juga ditonjokin, lempar dari apartemen dari atas dorong. Turun loh gitu. Balikin semua harta gue. Lu ya bayar-bayar cewek, deket-deket sama cewek, sama harta yang saya bangun dari zamannya masih nanah sampai menjadi istana. Assalamualaikum.
gitu kan. Puas banget AA, yes. Puas. Berarti tolak ya dok yang ngajak rahasia-rahasian, iya. Ya. Makanya mendingan terang-terangan aja. Kalau lu pengen nyoba itu orang, anjir, nyoba nggak tuh? Kalau lagi lu memang lagi single, ya, lu mau bayar siapa untuk sekedar lu ngerasain, jujur-jujuran aja, lu bayar tuh orang. Gue pengen sama lu, berapa sih, boleh nggak sih gue kasih jajan? Ya udah, belak-belakan, no hard feeling, ya kan? Atau enggak sama jasa-jasa yang memang kayak ani-ani model begitu kan, mereka kan memang untuk dikontrak, anjir, dikontrak nggak tuh? Dikontrak untuk disetting gitu kan. Ya terserah, tapi konsepnya lu tahu. Nah, setidaknya kan mumpung lu lagi fresh gitu, beli putus. Tapi kalau kalian memang benar, udah waktunya memang mau ngebina yang benar, ya kan? Kalau misalnya ternyata lu ngelakuin itu, iri sama gue ntar. Jangan salahkan bunda mengandung, anjir. Bunda mengandung nggak tuh? Ya, jangan, ya kan? Jangan sampai nanti gue viralin, gebukin gitu kan, terus diikat di tiang gitu kan, gesek-gesekin. Lagi lu, buang ke sungai langsung. Begitunya banget BU, TH, TH bu gosok, ya. Pasangan lu lagi bonyok-bonyoknya begitu, lu gila-gilaan keluar. Taufik Hidayat yang kasus penyekapan 3 tahun. LC aja yang lu bayar check-in di hotel, lu geras juga handphonenya. Memang gila lu. Sampai segitu BU-nya, makanya kerjanya jangan jadi debt collector, kantoran karyawan biasa aja. Terus semuanya, lihat matahari udah sampai silau, gue juga lihat muka gue udah kebakar, ini panas di sini. Mataharinya panas banget. Kenapa? Nakal ini tadi keruk-keruk lagi dia tanah di situ. Kebiri mah. Nakal dia. Jadi lepas Kasih ke si Muhero aja. ada beras. Pakai banget. Emang mata ini dijual ya, nanti kalau udah begini di dalam cabut-cabutin semuanya. Kok ada mobil polisi? Bukan ke sini ya? Kayak ke lurus ya, maksudnya ke rumah Yang situ. jalan ke situ ada mobil jalan tuh. Ini juga ada datang polisi satu. Iya kan? Macet. Ada mobil polisi pada berhenti di depan, guys. Depan komplek aku. Ya. Oh. Apa itu? Ngapain Anda ke sini? Enggak. Tidak. Ada mobil polisi beberapa biji di depan komplek begini. Macet, lewat doang. Langsung muncul kan. Haters, apa sih kalian? Di rumah Dokcin ini pengacara sebelah Jaksa Agung Jawa Barat. Wakil Indonesia. Di Indonesia, Pak Untung kan? Wakil Indonesia. Ya, di sebelah Dokcin ini ada yang tinggal pengacara juga, Jaksa Agung ada, komplek Dokcin ini. Dan di Jawa Barat sekarang di Indonesia nomor 2. Ya, adik kenal sama Hotman Paris segala macam, polisi, mobil polisi mau udah gak aneh tiap hari kesini. Macem-macem makanya sama gue. Ya. Mangga ya masih banyak nggak di rumah masih? Nggak, udah mati pohonnya, Pio. Jadi udah nggak bisa lagi untuk produktif pohonnya.
spill Mama Dok lagi di situ. Ih, saya bukan haters Dokcin, tapi fansnya sekarang alas ya. Masih mau hero, aku juga polisi. Kamu mau tahu nggak kalau aku jadi polisi bagaimana? Tunggu ya pas aku di Jakarta ya. Intel, iya sayang banget. Iya, jadi sayangnya kita ngebiarin aja Pi. Pohonnya udah nggak berbuah lagi, malah jadi gugur. Udah dari 2025 sih, semenjak memang lupa pengurusannya, kita salah, harusnya kasih air beras yang kayak gitu loh. Jadi enggak, walaupun pohon mangganya sudah tidak berbuah lagi, tapi yang penting Dokcin membuahi. Siapa yang mau sama aku buahi. Tapi kita kontrak aja ya. Siapa yang tidak kenal dengan Hotman Paris yang cincin berliannya berbaris asli loh. Heeh. Ya, sungguh mulia banget partisipasinya pengacara tersayang kita ya, Bapak Hotman Paris itu terhadap dedikasinya untuk menolong bayi itu sangat hebat sekali ya. Sungguh apa ya? Senang melihatnya, alhamdulillah gitu, bahwa yang menolong bayi sebagai korban itu banyak sekali ya. Aduh, udah 1 jam 15 menit. Polisinya naik motor nggak? Polisinya naikin kamu ya. Polisinya tidak butuh kendaraan, butuh kamu. Kita akan terbang bersama-sama ke langit, coy, amit-amit. Masih berpijak pada tanah, gue nggak mau terbang-terbangan, emangnya Superman. Dokcin nyumbang nggak? Nyumbang Saraheo. Ya kalau aku punya uang, duitnya lagi pas-pasan. Oi, ikut membuka suara aja, Pakailah muhere semua. Ya cari jalan yang sepi, baru ke sana. Iya, Dokcin belum bisa secara finansial karena gaji juga cuma numpang lewat doang, walaupun 2 digit gaji Dokcin, ya kan? Ternyata sekarang itu 30-40 juta itu melayang di udara gitu kan. Jadi mendukung melalui support sistem aja gitu kan. Ya kita mau gitu aja dulu. Ya. Apa? Oh, ntar guys, ada polisi. Ya Pak, makasih. Thank you. Katanya hati-hati, katanya Dokcin gitu. Doain aja ya Dokcin, amin. Dokcin dijodohin aja atuh sama cewek baik banget, anak yang berbakti, tapi dia sudah dewasa, orang rumahan. Dokcin dijodohin sama siapa? Kan di sini semua pacar aku. Mau cari pacar di mana lagi? Hah? Ngapain? Udah, kalian di sini selama live sampai Dokcin beres. Kalian adalah istri aku. Kita kontrak ya. Setelah live kita sendiri-sendiri. Ya nanti Dokcin live lagi sore jam 5 kita nikah lagi, gitu aja. Yang nanyain anak tenang, tetangga ada, adek gue juga masih kecil. Ya nanyain buku nikah, ntar gue print dulu pakai kertas HVS. Tapi jangan nanyain BPJS Dokcin, ya kan, kartu pajak segala macem, kakak. Sekalian aja sensus penduduk. Dokcin udah dulu ya, panas, udah bau asem, habis keringetan. Yang penting kalian jaga baik-baik ya kan. Pojoknya jangan bawa ribet ya Dok. Pojok? Apaan? So guys, tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang, Dokcin udah dulu ya. Dokcin nggak tahan lama-lama kalau live, demi Allah. Dokcin paling lama tahan bisa live cuma 2 jam. Itu juga udah keblinger mata aku. Umur nggak bisa ngebohongin. Juling mata aku yang ada.
Ya, thank you teman-temannya. Mohero jaga kesehatan. Desi, thank you. Teman-teman yang lain, thank you banget udah datang ya, yang udah kontribusi. Gi, aku appreciate banget. Thank you, rezeki lebih dari itu. Makasih yang sudah tap love. Thank you yang sudah komen. Apapun yang terjadi, biarlah di sini. Rahasia di antara kita jangan bocorkan ke orang lain. Karena di sini privacy. Privacy dari mana? Orang live dilihat satu Indonesia. Ya nanti muncul lagi di live sore aja Muhero. Tenang aja biar penasaran. Oke? Tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokcin mohon undur diri dulu. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kegantengan milik Dokcin seorang diri. Jika ada yang coba-coba sama Dokcin, pas kanan, pas kiri, mundur 1000 langkah, jangan coba-coba colek Dokcin. Karena kalau misalnya yang coba colek Dokcin, aku lagi bawa asem. Ya nanti kalau misalnya udah pakai roll on, oke? So selalu ingat bahwa dokter cinta yang sayang sama kalian, insya Allah dokter cinta Richard yang sudah diakui di Museum Rekor Muri Indonesia dan diakui di dunia Guinness World of Records sebagai the most handsome doctor of love in the world. Dokter cinta yang lain kayak oke? Bye, love you all. See you nanti jam 5 sore.